Bafaris Sabdijilan. Dan saya Siti Rahmawati. Pada kesempatan kali ini kami sedang berada di Museum Banten Lama, tepatnya di Kota Serang, Provinsi Banten. Saat ini kami berada di Museum Keperbukaan Banten Lama. Museum ini didirikan sebagai tempat penyimpanan, pelestarian, dan penyajian berbagai benda cagar budaya yang ditemukan melalui penelitian dan penggalian arkeologi di kawasan Banten Lama. Pendirian museum ini bertujuan untuk menjaga peninggalan sejarah Kesultanan Banten. Museum Keperbukaan Banten Lama berlokasi di Jalan Banten Lama, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Museum ini berada di kawasan Situs Banten Lama yang merupakan salah satu kawasan cagar budaya penting di Indonesia dan menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten pada masa kejayaannya. In addition to serving as a repository for historical collection, this museum also serves as a center for education, research, and the perceptions of cultural heritage. Through the various collections on display, visitors can learn about history, social life, the development of trade, the spread of Islam, and the culture that flourished during the Banten Sultanate. One of the museum's main collection is an ancient cannon. This cannon is an important relic used as a defense tool during the Banten Sultanate. The presence of the cannon demonstrates the Banten Sultanate's strong defense system to protect its territory, especially since Banten was a bustling international trading route at the time. In addition to the cannon, the museum also houses a collection of ancient ceramics, stone, archaeological artifacts, ancient currency, and various remains of historic buildings of high historical and cultural value. Saat memasuki kawasan Museum Keperbukaan Banten Lama, kami merasakan suasana yang tenang, bersih, dan tertata dengan baik. Lingkungan museum dipenuhi perpohonan yang rindang, sehingga memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Selain itu, terdapat berbagai petunjuk arah dan papan informasi yang memudahkan kami dalam menjelajahi setiap bagian museum. Di dalam museum, berbagai koleksi bersejarah dipajang dengan rapi di dalam lemari kaca maupun area pamer mengenai nama, asal-usul, serta informasi sejarahnya, sehingga pengunjung dapat memahami nilai dan fungsi dari setiap benda yang dipamerkan. During our visit to the museum, we carefully observed each collection and read the information provided on each historical object. We also documented several important collections through photos and videos as learning material and as a documentation of our visit. Through this observation, we gained a lot of new knowledge about the history of the Banten Sultanate, the development of trade, the spread of Islam, and the importance of preserving and conserving cultural heritage for future generations to learn from. Salah satu koleksi yang paling menarik perhatian kami adalah keramik kuno. Koleksi ini terdiri atas berbagai jenis piring, mangkuk, guci, dan kendi yang ditemukan melalui penggalian arkeologi di kawasan Banten Lama. Keramik-keramik tersebut berasal dari berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan Thailand. Benda-benda ini diperkirakan berasal dari abad ke-16 hingga abad ke-18. Pada masa Kesultanan Banten menjadi salah satu pusat perdagangan internasional di Nusantara. Keberadaan keramik ini menunjukkan bahwa Banten pernah menjalin hubungan dagang dengan berbagai bangsa di Asia maupun Eropa. Selain digunakan sebagai peralatan rumah tangga, sebagian keramik juga menjadi barang dagangan dan simbol status sosial masyarakat pada masa itu.
The next collections we examined was an ancient tombstone stone engraved with Chinese characters. This tombstone stone is one of the historical relics found in the olden Banten area and is evidence of the presence of the Chinese community who once lived and worked in Banten region. This stone was used as a grave mark. The Chinese characters carved on its surface usually contain the name of the person buried, the date of death, and a prayer or tribute from the family. The inscription also reflects the tradition and culture of the Chinese community at that time. Setelah mengunjungi museum, kami melanjutkan perjalanan ke Keraton Surosomun. Keraton ini merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten yang dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Kesultanan Banten. Dahulu, keraton ini menjadi tempat tinggal sultan sekaligus pusat kegiatan pemerintahan, politik, dan berbagai aktivitas kerajaan. Meskipun kini hanya tersisa reruntuhan, bangunan ini tetap menjadi bukti kejayaan Kesultanan Banten pada masa lalu. Kami juga mengunjungi Keraton Kaibon yang dahulu merupakan tempat tinggal Ratu Aisyah dan itu dari Sultan Syaifuddin. Nama Kaibon berasal dari kata keibuan karena keraton ini diperuntukkan bagi sang ratu. Dahulu bangunan ini memiliki arsitektur yang indah, namun sebagian besar bangunannya dihancurkan pada masa penjajahan Belanda. Our journey continued to Spielwijk Fort. This fort was built by the Dutch in 1685 under the VOC administration as a defensive fort and a monitoring center for trade activities in the Banten region. This fort bears within the relationship between the Banten Sultanate and European nations during the colonial area. To this day, Spielwijk Fort still stands as a historical relic that illustrates Banten's long history. Menurut saya, hal yang paling menarik dari kunjungan ini adalah bisa melihat langsung sesuatu yang tadinya kita hanya mempelajari dari internet, dari buku, tapi pada kesempatan kali ini kita bisa melihat secara langsung.